Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 20 Desember 2021. Tema renungan dan saat dulu kita dengan judul Ditekan Tetap Melambung. Ditekan tetap melambung. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai dengan ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus nyata di dalam tubuh kami. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah mindset kami, cara berpikir kami bahwa kehidupan kami bukanlah kehidupan yang bahagia itu karena tidak ada masalah. Namun kami bisa mengolah masalah dan menjadikan masalah sebagai sesuatu yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ditekan tetap melambung. Kalau kita diberikan pilihan dalam hidup, maka kita akan memilih yang mana? Yang pertama, hidup tanpa masalah. Yang kedua, hidup masalah yang secukupnya. Yang ketiga, seberapa berat pun masalah, kita akan sanggup menghadapinya. Bahkan kita kuat dan terampil untuk melewatinya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dari ketiga pilihan tadi, apa yang kita akan pilih? Hidup tanpa masalah, hidup dengan masalah secukupnya, atau hidup masalah seberat apapun kita terampil dan kuat mengolah masalah hidup, bahkan mengubah masalah itu menjadi keindahan. Sahabat seperjalanan, itu tinggal pilihan. Namun yang jelas, pilihan nomor 1 dan pilihan nomor 2 itu adalah pilihan yang seringkali tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kita dari hari ke hari akan terus diperhadapkan kepada masalah, sehingga sebagian orang percaya itu kemudian mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa kepada Engkau supaya hidup ini masalahnya diperlingan, dan kalau bisa hidup tanpa masalah. Ternyata semakin berdoa, masalah tetap ada. Karena yang Allah sediakan bukanlah kehidupan yang tanpa masalah. Yang Allah sediakan adalah bagian yang ketiga. Allah memberikan kekuatan kepada kita menghadapi masalah seberat apapun. Allah membuat masalah yang terjadi dalam kehidupan kita menjadi sebuah keindahan. Itu adalah janji Tuhan. Kalau ternyata masalah yang terjadi dalam kehidupan kita ternyata tetap bukan menjadi keindahan buat kita, kita tetap tidak kuat untuk menghadapinya, itu artinya kita menghadapi masalah dengan tidak mempercayai Allah, tidak melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Sewaktu kita melibatkan Allah, sewaktu kita percaya kepada pertolongan Allah, kita akan selalu sanggup menghadapi masalah seberat apapun juga. Dan Tuhan membuat masalah itu menjadi sebuah keindahan dalam hidup kita. Bacaan yang kita baca tadi dalam 2 Korintus pasal keempat ayat yang ke-8 sampai dengan ke-10, bagian daripada kehidupan Paulus. Mari kita lihat bersama-sama. Paulus diperhadapkan kepada masalah. Paulus ditindas. Paulus habis akal. Paulus dianiaya. Paulus dihempaskan. Bayangkan, ditindas, dihempaskan, dianiaya sampai habis akal. Paulus mengubah semua masalah itu menjadi sebuah keindahan. Lengkapnya ayat itu berkata demikian seperti bacaan kita tadi. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Apa penyebabnya? Alkitab mengatakan di dalam ayat yang berikut. Karena kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus nyata di dalam tubuh kami. Yesus yang tidak perlu mengalami proses kelahiran manusia. Yesus yang tidak perlu mengalami penyaliban dan kematian. Tetapi Yesus menempuh jalan tersebut. Mengapa? Karena Yesus ingin memberikan contoh kepada kita bahwa hidup kita itu
Manusia yang siogianya ada masalah. Masalah itu pun juga akibat dosa. Namun Allah yang tidak perlu terlibat dalam masalah memberikan contoh, memberikan teladan. Allah yang tidak perlu disentuh oleh masalah, Allah mengizinkan dirinya untuk disentuh oleh masalah. Allah mengizinkan dirinya untuk dianiaya. Allah mengizinkan dirinya di dalam diri Yesus untuk mengalami penyaliban. Apa artinya mengapa Allah di dalam diri Yesus Kristus mau datang ke dalam dunia? Tentu dengan tujuan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita merubah kehidupan kita. Yang terutama bukan hidup tanpa masalah. Yang terutama bukan masalah yang secukupnya. Namun yang terutama, di dalam masalah seberat apapun, masalah ringan atau tidak ada masalah, Allah mengubah setiap masalah itu kita menjadi terampil dan kuat. Dan mengubah setiap masalah itu menjadi sebuah keindahan. Bagian ketiga ini dibutuhkan iman percaya kita kepada Tuhan dan keyakinan kita kepada Tuhan dan membuka hidup kita untuk dipengaruhi oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan menghadapi semua masalah yang ada. Sewaktu kita mempercayai Allah dan kita mau hidup berjalan bersama dengan Allah, maka Tuhan akan mengubah masalah itu menjadi berkat. Tuhan akan mengubah masalah itu menjadi permata. Tuhan akan mengubah masalah itu menjadi peluang-peluang kehidupan yang indah untuk kemajuan. Tuhan akan mengubah masalah menjadi penemuan-penemuan baru. Tuhan akan mengubah masalah membuat kita menjadi memiliki karakter yang terasah dan teruji. Dan Tuhan akan membuat masalah seperti penjelasan sebelumnya menjadi sebuah keindahan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, seandainya bumi tidak ada gravitasi, maka mencelakakan hidup kita. Apa yang tercelaka? Yaitu tubuh kita, otot dan tulang kita akan habis. Otot kita tidak berfungsi, hilang otot kita lama-lama, tulang menjadi keropos. Dan kalau seandainya hidup itu tanpa gravitasi yang ada di bumi ini, kita akan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Barang kita akan berterbangan di mana saja. Suami istri kita juga akan kemana-mana. Lalu kita mau cari di mana barang-barang tersebut? Gravitasi itu membuat semua barang itu pada tempatnya. Gravitasi itu membuat tubuh kita itu sistem peredaran darah, sistem sel itu berfungsi dengan baik. Itu menurut bacaan yang saya lihat. Sahabat seperjalanan, jangan mencurigai masalah, jangan juga menantang masalah. Jangan juga minta hidup tanpa masalah. Boleh-boleh saja. Tetapi Allah sudah menyediakan. Semakin engkau ditekan, engkau akan semakin melambung. Masalah tidak akan menghempaskanmu. Masalah tidak akan membuat engkau kemudian terjerembab. Tapi masalah membuat engkau akan melambung semakin terbang tinggi bagaikan Raja Wali bersama dengan Allah. Hadapi masalah. Karena di balik masalah ada berkat, di balik masalah ada permata, di balik masalah ada peluang, di balik masalah ada pembelajaran-pembelajaran berharga yang semakin mendewasakan kita dan semakin membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang teruji dan semakin kita menjadi orang-orang yang ahli di dalam kehidupan berbagainya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan putus asa. Mindset dan cara berpikir kita yang perlu diubah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat para sahabat seperjalanan. Di tengah masalah yang sedang dihadapi, kami menjadi pribadi yang terasah dan teruji. Kami siap menghadapi masalah seberat apapun bersama dengan Tuhan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.